Saudara, Anda masih bersama kami di mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kembali ke Mas Fahri. Jadi pembekalan yang dilakukan Pak Prabowo di Hambalang bersama dengan calon menteri dan juga calon wakil menterinya beberapa hari lalu, apa yang kemudian ingin dibentuk atau dihasilkan presiden kita dari para jajaran kabinetnya? Iya, jadi sebenarnya selain daripada penajaman visi misi ataupun gagasan yang sebenarnya sudah digaungkan oleh Pak Prabowo semenjak masa kampanye atau yang kita katakan sebagai naskah visi misi yang sebenarnya sudah resmi diundangkan ya atau dilembar negarakan seperti itu. Memang banyak hal baru sebenarnya. Yang pertama, banyak kementerian yang dimekarkan, banyak kementerian juga yang diciptakan ya. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan kedua atau perubahan terhadap Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara, banyak soal-soal yang sebenarnya harus ditransformasikan kepada calon menteri dan calon wakil menteri. Yang kedua, organisasi kementerian kita kan kurang lebih 108 organisasi kementerian, menteri dan wakil menteri dan kepala badan. Jadi memang butuh penyesuaian, butuh bagaimana agar ada semacam kesepahaman selain dari materi-materi substantif yang sebenarnya dibekali oleh, kalau kita membaca itu kan narasumber yang dihadirkan oleh Pak Prabowo untuk memberikan pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri juga itu orang-orang yang cukup expert baik dalam maupun luar negeri, bahkan orang-orang yang punya reputasi internasional gitu ya. Jadi saya kira memang penting agar bagaimana organisasi kementerian ini bisa langsung leading. Kita juga tidak mau bahwa memang ketika dilantik nanti Pak Prabowo alhamdulillah tadi pagi sudah kita saksikan sudah dilantik. Yang kedua, besok insya Allah kalau andaikan kementerian ini dilantik, maka Pak Prabowo punya satu harapan, satu ekspektasi yang sangat besar agar kementerian itu langsung leading. Tidak perlu lagi harus misalnya berbicara atau mendiskusikan tentang hal dan apa segala macam. Tidak perlu juga harus ada exercise untuk bagaimana kementerian itu bergerak, tapi langsung bekerja. Nah, saya kira itu ekspektasinya seperti itu. Jadi dengan demikian memang penting untuk harus ada semacam training atau ada semacam pembekalan-pembekalan yang sangat prinsip seperti itu. Okay. Dan ini saya kira satu tradisi ketatanegaraan yang sangat baik dan positif gitu. Saya kira banyak gebrakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini yang saya kira banyak edukasi sekaligus pembelajaran bahwa kita bernegara seperti ini dengan konsep yang sangat baik seperti itu. Itu positifnya seperti itu. Itu positifnya. Saya ke Telisa. Telisa, kalau Anda sendiri melihatnya, Mbak Telisa, dengan struktur kabinet yang tadi Mas Burhan katakan ini adalah struktur kabinet yang besar, itu juga akan mendorong APBN yang juga pasti ikutan besar karena struktur ke bawahnya juga pasti akan jadi ikutan besar begitu. Bagaimana menurut Anda melihat itu? Ya, tentu ini ada implikasi nanti kepada belanja, terutama di sisi belanja pemerintah pusat untuk satu kegiatan belanja pegawai. Jadi artinya bahwa ini kan para menteri, wakil menteri baru tentu ada pos-pos anggaran baru. Meskipun sudah disampaikan di dalam press release Wamenkyu menyatakan bahwa sudah diantisipasi dalam APBN 2025. Jadi katanya pos-pos itu sudah ada karena begitu ada kementerian baru itu harus diajukan anggarannya. Okay. Nah itu juga bagaimana nomenklatur yang terpecah misalkan. Kan ada beberapa kementerian yang dipecah ya. Terus nah itu agak membutuhkan waktu juga koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga Banggar di DPR. Jadi itu bagaimana mengalokasikan anggaran-anggaran karena ya di starting point pertama benar harus bekerja, cuma kadang memang ada proses administrasi yang harus dijalani ya. Jadi nah mudah-mudahan administrasinya ini tidak terlalu lama nih proses dari perubahan ini. Nah, terus kemudian bagaimana ketersediaan dari anggaran negara itu sendiri. Jadi tentunya itu harusnya sudah dipertimbangkan ya dari kan kita tahu ya, presiden sebelumnya itu di era Pak Jokowi itu adalah 34 kementerian lembaga. Nah ini kan kita lagi nunggu nih jumlahnya berapa. Nah kalau dari data kemarin itu yang Pak Presiden Jokowi itu kalau kita lihat belanja anggaran itu adalah di kisaran 300 miliar rupiah ya untuk anggaran terkait dengan para menteri dan wakil menteri. Nah ini ada salah satu lembaga yang memprediksikan bisa sekitar 1 triliun nih kalau ada penambahan. Tapi nanti harus kita kaji ulang ya, untuk per tahun untuk tambahan dari adanya jabatan-jabatan baru ataupun kementerian baru. Jadi kita memang harus menghitung benar sih berapa tambahan kepada anggaran. Ya pasti itu anggaran bertambah ya. Jadi kalau dari data tadi mencapai 306 miliar per tahun. Nah, ada yang menghitung lembaga ya, kalau saya refer di sini Selios menghitung adalah sekitar 1,95 triliun tambahannya kemungkinan. Nah, berarti kan berapa kali lipat tuh meningkat dari 3 ke 1,95. Tapi kalau saya sih melihat mungkin nggak sebesar 1,95 ya. Kalau hitungan saya mungkin kalaupun misalkan dari 34 bertambah ke taruhlah misalkan 49 ya. Jadi di situ ada tambahan berapa belas kementerian lembaga. Nah, itu berarti di situ mungkin akan meningkat sekitar 3 kali lipat. Nah, itu ya mungkin 1 triliunan lah ada tambahan di situ. Jadi ya
Nah itu belum termasuk pegawai-pegawainya ya. Ini kan baru bicara menteri dan wakil menteri, anggaran untuk tunjangan jabatan dan gaji pokok dari para menteri dan wakil menteri tersebut. Jadi itu mungkin perlu betul-betul diestimasi dampaknya itu. Tapi mungkin sudah dipertimbangkan ya, selama itu memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih lagi, gaspol lagi, ya sebetulnya pengeluaran yang dikeluarkan itu ya tidak masalah gitu. Asalkan memang menghasilkan yang... Asal menghasilkannya juga besar. Iya, begitu. Oke, saya ke Mbak Tejo. Mbak Tejo, jadi kalau kita melihat sebetulnya nama-nama yang dipanggil kemarin itu kan bukan cuma sekedar politisi aja, tapi juga ada dari kalangan public figure. Ada bahkan Raffi Ahmad, Yovie Widianto, maksud saya, yang juga dipanggil ke Kertanegara kala itu. Kalau Anda melihat Mbak Tejo dari apa yang kemudian ingin dibentuk oleh Pak Prabowo dengan memanggil para seniman itu seperti apa? Ya, kalau bagi saya ini Livi, kabinet ini akan membuktikan apa yang diajarkan guru saya dulu betul atau enggak. Guru saya di SD dulu mengatakan peribahasa sapu baru menyapu bersih, gitu loh. Mungkin waktu itu belum ada istilah kroni. Nah sekarang kabinet baru apa bisa mengerjakan hal baru kalau meragukan kelanjutan dari hal-hal yang lama. Profesor Burhan tadi mengatakan nama-nama yang bermasalah masuk, bahkan di kalangan dari kesenian yang soal ijazah, soal apa-apa masuk. Saya nggak tahu Pak Fahri. Ini Aira secara kebudayaan buktikan bahwa kata-kata pepatah sapu baru menyapu bersih itu betul apa salah. Saya agak ragu-ragu, sapu baru menyapu bersih kalau sapu baru nggak merupakan kroni dari sapu sebelumnya. Itu aja. Gimana Mas Fahri melihat itu? Sapu baru. Nggak pernah dengar nggak sapu baru menyapu bersih? Ya kalau sapu barunya nggak ada kelanjutan. Kalau kelanjutan dari sebelumnya. Ini kan memang 17 menteri, 16 kalau nggak salah. Term yang dipakai oleh Pak Sujiwo memang sangat filosofis ya. Tapi kalau saya begini, kita sangat paham bahwa hampir sebagian besar dari komposisi kabinet yang ada saat ini kebanyakan itu teknokratis juga. Banyak teknokratis, baik dari komposisi sebagai menteri ataupun wakil menteri. Itu satu hal yang harus kita patut apresiasi bahwa memang kabinet ini tentunya membawa harapan-harapan besar, harapan-harapan yang memang betul-betul kita sepenuhnya mempercayakan hal itu. Yang kedua, saya kira sorry Pak Fahri, sorry Livi. Jadi teman saya ada nggak setuju dengan second kabinet profesional. Kalau bukan second kabinet sekarang ini, second kabinet. Iya. Iya, kita objektif lah. Kalau saya kira banyak orang-orang ahli seperti misalnya Ibu Sri Mulyani itu kan orang ahli juga sebenarnya, profesional. Yang sebenarnya tidak perlu kita ragukan integritas dan kapasitasnya tentang itu. Ahli kalau sekian tahun sekian periode dipakai, awam pun akan curiga ini pesanan asing. Nah, misalnya di sektor hukum misalnya ada Profesor Yusril, ada kemudian juga ya saya kira banyak harapan, banyak orang-orang hebat yang sebenarnya bisa kita harapkan untuk bisa melakukan berbagai perubahan-perubahan ataupun mungkin bisa melakukan beberapa gebrakan-gebrakan penting untuk bagaimana bisa memastikan ekosistem ekonomi kita bagus. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang bagaimana kita menumbuh kembangkan sistem ekonomi kita kalau misalnya aspek hukumnya carut marut. Nah, dengan harapan orang-orang seperti ini, misalnya ada Profesor Yusril dengan konsep untuk bagaimana membangun sistem yang baik, sistem yang capable untuk memastikan ya supaya dia ekuivalen dengan nantinya bagaimana agar pertumbuhan ekonomi juga itu bisa bagus dan seterusnya. Saya kira banyak hal yang sebenarnya bisa kita pastikan bahwa nantinya banyak gebrakan dan hal-hal besar yang bisa dihasilkan dari kabinet ini. Saya masih percaya seperti itu, Pak Sujiwo. Enggak, tapi kalau bagi saya, harapan saya dulu waktu ada ribut-ribut soal alutsista yang 1.000 berapa triliun itu karena memang negara ini perlu pertahanan, kan ada ribut sama Sri Mulyani. Dan menjelang ke sini kelihatannya secara bahasa tubuh Pak Prabowo enggak akan masukin Bu Sri Mulyani. Tapi gini Mbak Tejo. Terus akhirnya masuk. Berarti memang ada sentimen internasional bagus terhadap Sri Mulyani. Saya nggak ngerti ekonomi, tapi saya dengar begitu. Artinya kita nggak mandiri juga secara ekonomi. Ditentukan oleh orang luar. Gila sekian periode terus. Bukannya saya ini sama. Jadi menurut Mbak Tejo seharusnya akan lebih banyak wajah baru dibanding dengan menggunakan Iya, kalau 3 periode berturut-turut nggak tahu. Oke, saya ke Mas Burhan. Jadi bagaimana? Ini kan kalau kita melihat Mbak Tejo kan mengkritisi soal kenapa terlalu banyak wajah lama dari kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian dibawa ke kabinetnya Pak Prabowo. Jadi second bukan second kabinet versinya Mbak Tejo. Kalau Anda sendiri Mas Burhan melihatnya, ini kan sebetulnya kalau versinya Pak Prabowo ini semangat keberlanjutan yang mau dibawa dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahannya Pak Prabowo, atau justru sebetulnya ini tidak efektif menurut Anda? Iya,
saya coba ingin cari penjelasan yang memakai sudut pandang dari Pak Prabowo dulu ya. Pertama, Pak Prabowo kan didukung oleh partai-partai yang notabene pendukung Pak Jokowi, selain alasan keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat AHY, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Bahlil masuk, ya secara elektoral mereka punya kontribusi. Dan kalau kemudian orang-orang itu juga selama 2 periode Pak Jokowi itu membantu di belakangnya, ya memang konsekuensi dari narasi keberlanjutan yang dibeli oleh 58% penduduk kita gitu ya. Itu satu. Tetapi yang saya persoalkan adalah posturnya terlalu besar. Yang menurut saya nuansa akomodasi politiknya itu lebih kentara ketimbang zakon kabinet. Dan kalau pada masa Pak Jokowi itu untuk urusan akomodasi partai non parlemen biasanya ditaruh di wamen. Sekarang ya partai-partai yang tidak lolos PT pun mendapatkan jatah sebagai menteri. Dan itu yang makin memperbesar alokasi buat kementerian. Selain implikasi budget, anggaran, yang jelas akan punya potensi adalah soal sinergi kebijakan. Nah ini kemudian tadi ditekankan sama Pak Prabowo ketika kalau kita bicara soal jumlah kabinet yang besar, Pak Prabowo bilang karena Indonesia itu besar. Jadi butuh kemudian kabinet yang juga cukup besar untuk kemudian mengurus Indonesia yang besar ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti itu kan kita lanjutkan sejenak, tetap bersama.